Tidak ada proyek yang lebih cepat dapat uang kan? Proyek yang lebih cepat dapat uang itu kalau konflik ditimbulkan. Ya, mereka todong saya, mengancam saya, teror saya, mereka bilang mereka akan bunuh saya. Bahkan sampai mereka todong dengan pistol di kodam di atas di depan markas TNI Cendrawasih. Kodam Cendrawasih di Entrop di atas. Mereka keluarkan saya pada malam jam 1 dan mereka mau todong saya dengan senjata pada saat itu. Tapi ya tenang saja, silakan tenang, tembak begitu. Kemudian mereka bawa saya ke rutan Polda. Di rutan Polda, ya mereka interogasi pada saat itu. Mereka ada pemukulan beberapa kali pemukulan, lalu mereka bilang kamu ini kami cari kamu setengah mati, begini. Ya sudah, itu besoknya mereka suruh saya buat BAP dan saya buat BAP, terus berkas perkara yang mereka tuduhkan yang saya buat, ya itu saya pimpin demo secara damai dan tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan pada saat aksi damai itu. Tapi mereka paksakan terus sampai ke pengadilan. Dan selama 6 bulan itu saya di dalam isolasi pada saat itu, tidak bisa lihat matahari di hutan Polda Papua. Lalu ketika mereka tangkap, mereka tidak prosesnya cepat, tapi mereka tunggu lama sampai kita menderita di dalam. Kondisi hari ini di Wamena tidak hanya kepada teman-teman aktivis, tetapi rakyat atau masyarakat sipil juga itu sedang trauma. Polisi terus-menerus melakukan penyisiran di semua kampung, di mana-mana mereka terus melakukan penyisiran. Akhirnya karena rasa takut, masyarakat mengungsi keluar dan bermalam di hutan dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang sakit. Dan kondisi hari ini untuk di Wamena itu sangat memprihatinkan. Kemudian rakyat atau masyarakat di Wamena juga tidak tenang melakukan aktivitas, tapi selalu dikejar, diteror, diintimidasi dan lain sebagainya. Saya sendiri pun karena rasa tidak aman, rasa takut, sehingga saya lari ke Jayapura. Gitu. Saya lari ke sini. Nah, disinilah saya rasa aman. Gitu. Tapi untuk di Wamena memang tidak rasa aman. Jadi pada saat itu tepat tanggal 5 Maret tahun 2010, pada saat itu kita di Manokwari demo tentang tuntut referendum hal yang sama, tepat di depan Pasar Sangkeng diblokade oleh polisi, gabungan TNI, bahkan Brimob. Pada saat itu kami dihadang, lalu mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu kami dibubarkan dengan paksa. Dalam pembubaran itu polisi tangkap sekitar 12 lebih orang termasuk saya. Kami dipukul, terus sampai ada yang darah-darah, terus ada yang diinjak-injak, sampai kami dibawa ke Polres Manokwari. Di sana kami ditangkap pada jam 9 pagi, tinggal sampai jam 6 sore diinterogasi, sampai jam 8 malam kami dikeluarkan. Jadi selama kami ditahan di Polres, selama beberapa jam itu, kami dipukul, terus tidak dikasih makan, sampai ada kawan-kawan punya buka bengkak sampai ada yang darah-darah. Itu ada videonya, bisa dilihat dalam videonya. Tidak, Pak. Saya siapa? Polisi ya, dibantu oleh Brimob, mereka
sempat melakukan beberapa kali tembakan. Akhirnya teman-teman yang ada sekitar itu jadi trauma dengan kejadian-kejadian yang lalu. Akhirnya teman-teman sudah bubar waktu itu, dan saya bersama ada beberapa teman, saya waktu itu korlap, jadi saya ditangkap dengan teman-teman. Tidak hanya ditangkap, namun kami dipukul, dicaci maki, sampai kami dikerojok. Terus mereka sempat caci maki kami, bahwa satu kata yang kami masih ingat tuh, sempat mereka katakan kepada kami bahwa kamu orang Papua tuh belum bisa untuk kamu merdeka, kamu masih bodoh. Itu bukan asing lagi buat kami, tapi itu hampir setiap saat siapapun dapat tangkap pasti kata itu selalu lontarkan kepada siapa saja. Kamu belum bisa buat korek api, terasi, apalagi kamu mau merdeka. Macam gitu. Kalau kamu mau merdeka, kamu cari pulau kosong di pulau Lautan Pasifik atau India sana, minta kamu punya Tuhan untuk kamu buat negara baru. Berstatus sebagai tahanan politik di Indonesia cukup memilukan. Perlakuan terhadap para tapol selama dalam penjara bisa dikatakan tidak manusiawi. Insight menemui peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono saat ia sedang berada di Biak, Papua. Saya menerima pengaduan dari orang-orang Papua itu hampir tiap minggu, bahkan mungkin seminggu bisa 2 kali. Mulai dari penyiksaan di dalam penjara, mulai dari menanyakan remisi, mulai dari yang bahasanya masih campur aduk, yang belum lancar berbahasa Melayu, sampai yang sudah sekolah di luar negeri. Ya macam-macam pengaduannya. Rata-rata ya perlakuan buruk dari aparat keamanan Indonesia. Ada yang ketika protes dipukul, misalnya. Ada yang dulu protes lantas dia pakai kacamata, dipukul kacamatanya. Ada yang dipukul dengan gembok kunci itu, tapi ketika dipukul anak kuncinya masih nyantol di gembok sehingga tembus ke mata dia. Itu rutin, bahkan saya kadang frustasi sendiri karena sejak saya bekerja untuk masalah ini sampai sekarang nggak berhenti-berhenti gitu. Tidak ada perkembangan dari arah pihak Indonesia, itu tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan treatment di dalam penjara. Karena petugas yang bersalah tidak dihukum. Memang berapa kali saya masuk di dalam itu makanan tuh air yang paling berat itu, susah air itu. Mereka mengeluh sudah hampir 4 hari 5 hari tidak ada air di Abipura ini, panas, jadi itu salah satu. Kemudian yang berikut itu soal makan, itu juga masalah.